Bab 741, Kehidupan. Waktu berlalu. Sang terus bernapas dengan berat saat dia menjadi semakin lemah. Ketabahan dan tekadnya telah hilang, dan dia merasa mati bukanlah ide yang buruk lagi. Namun, Sang juga menyadari bahwa ini adalah efek deat mana yang memasuki pikirannya. Tidak ada mana kematian di sekitar Sang, namun pikiran Sang perlahan masih dipenuhi mana kematian. Itu wajar saja, beginilah cara kerja deat mana. Pada titik tertentu, tubuh dan pikiran akan mulai memproduksi mana kematian dengan kecepatan yang lambat, dan mana kematian secara perlahan akan mengambil alih tubuh. Yang pertama datang adalah penyakitnya. Orang tua akan lebih sering sakit dibandingkan orang muda. Lalu datanglah kelemahan. Peningkatan kepadatan deat mana akan melemahkan tubuh dan pikiran. Tubuh tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan sebanyak sebelumnya, dan pikiran tidak akan bisa fokus sebanyak itu. Dalam keadaan ini, memanggil satu titik kemauan sama sulitnya dengan memanggil 10 titik kemauan ketika seseorang masih muda. Kurangnya kemauan dan motivasi akan membuat seseorang lelah, dan mereka hanya ingin tidur dan bersantai. Ini adalah kematian, akhir dari kehidupan. Sang sangat lelah. Dia hanya tidak ingin melanjutkannya lagi. Dia telah berjuang begitu lama. Dia sudah menderita begitu lama. Jadi bagaimana jika dia tidak mencapai tujuannya? Saat ini, dia hanya ingin tidur dan melupakan semua ini. Tidak ada yang penting karena semua orang suatu hari nanti akan mati. Apa gunanya menjadi yang terkuat jika dia mati dalam 1.000.000 tahun atau apalah? Setiap orang hanyalah pengunjung sementara dalam kehidupan. Seseorang yang miskin dan lemah tanpa keluarga mungkin akan lenyap sepenuhnya dari dunia dalam waktu 20 tahun. Manusia biasa mungkin akan meninggal dalam usia 80 tahun. Cucu-cucu mereka akan tetap mengingat mereka, tetapi akankah anak-anak dari cucu-cucu mereka mengingat makhluk fana? Bagaimana dengan anak-anak itu, dan anak-anak dari mereka? Pada titik tertentu, makhluk fana akan dilupakan sepenuhnya. Tidak ada yang akan mengingatnya. Tidak ada yang akan mengingat apa yang telah mereka lakukan. Apa perbedaan antara yang ada dan yang tidak ada? Keberadaan anak-anak, silsilah itu pada akhirnya akan berakhir juga, lalu bagaimana? Dan bagaimana dengan mage yang kuat? Bukankah sama saja tetapi dalam skala yang lebih besar? Banyak kaisar penyihir yang berteman dengan dewa penyihir, yang berarti usia mereka semua kurang dari 500.000 tahun. Tentu saja, itu adalah jangka waktu yang lama, tetapi apakah dunia hanya ada selama 500.000 tahun itu? Hanya bumi saja yang sudah ada selama lebih dari 4 miliar tahun. Sudah berapa lama dunia ini ada? Apa yang terjadi di masa lalu? Apakah ada orang jenius yang sangat kuat yang mampu menyaingi dewa penyihir 1.000.000 tahun yang lalu? 10 juta tahun yang lalu? 100. Siapakah orang yang pertama kali mencapai alam ke-9? Bukankah orang inilah yang menyebabkan setiap kaisar yang hidup saat ini berada di alam ke-9? Namun, tidak ada yang ingat. Tidak ada yang tahu. Bisa dibilang orang paling berpengaruh yang pernah ada adalah seseorang yang sama sekali tidak dikenal. Dan itu saja, bahkan orang yang paling berkuasa dan berpengaruh sekalipun suatu hari nanti akan dilupakan oleh dunia. Kekuatan tertinggi. Bagaimanapun, kematian akan datang untukmu. Kekuatanmu tidak penting. Usia Anda tidak penting. Prestise Anda tidak penting. Tindakan Anda tidak penting. Semuanya tidak ada gunanya. Jadi, mengapa mencoba? Kenapa tidak tidur saja? Apa gunanya mengejar tujuan sementara? Pikiran Sang terasa semakin lelah. Segalanya tampak tidak ada gunanya. Semuanya sangat melelahkan dan melelahkan. Jika dia mati sekarang, semua orang akan melupakannya setelah beberapa tahun, dan bahkan jika dia mencapai alam ke-9, orang-orang masih akan melupakannya. Itu hanya akan memakan waktu bertahun-tahun lagi. Lantas, apa bedanya mati sekarang dan mati nanti? Mengapa melakukan pertarungan sia-sia ini? Sang menjadi semakin lemah. Dunia di sekelilingnya menjadi lebih gelap. Spirit sense-nya bahkan tidak bisa keluar dari tubuhnya lagi. Nafas Sang melambat, yang berarti semakin sedikit mana yang masuk ke tubuhnya sekarang. Kulitnya mulai mengering dan berubah warna menjadi abu-abu. Otot-otot Sang terasa sakit karena hampir terkoyak karena tindakan alami hanya dengan berbaring di sana. Seperti cairan, mereka hanya ingin mengalir terpisah. Kebanyakan orang pasti sudah meninggal. Inilah alasan mengapa begitu banyak orang tidak dengan keras kepala bertahan hidup ketika akhir hidup mereka telah tiba. Kakek zaman dahulu dan bahagia rela tidur abadi setelah melihat semua orang yang dicintainya untuk terakhir kalinya. Kakek yang pahit tidak lagi peduli dan hanya tertidur abadi untuk menghindari penyesalannya. Kakek yang baik akan menerima takdirnya dan memberitahu semua orang bahwa waktunya telah tiba. Kakek yang jahat akan dibunuh oleh orang lain atau menolak menyaksikan dirinya menjadi begitu lemah, sehingga mengakhirinya lebih awal. Ini sudah tidak hidup lagi. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa merasakan lingkungan sekitar. Harus berusaha keras hanya untuk bernapas. Apa gunanya melanjutkan? Tubuh Sang semakin melemah. Pikirannya perlahan memikirkan kehidupannya. Hutan belantara. Hegemon, Jeral, Surga Prajurit, George, Mervyn. Kerajaan Sky Thunder, Kerajaan Grand Mountain, Perang. Dewan, pelatihan yang terisolasi, kematian Jeral. Perjalanan menuju wilayah keluarga Twilight Dash. Kuil darah, Benteng Es, Lucin, Awan, Pil Tungku. Ruang isolasi, pengecoran batal, konsep senja, usia tua.
Ini adalah kehidupan Sang. Hanya satu cloud lagi yang akan mati di Hipye. Berpikir menjadi lebih sulit. Sang hanya fokus pada tubuhnya. Dan dia terus fokus. Dan terus fokus. Dan terus fokus. Sehari berlalu. Seminggu berlalu. Sebulan berlalu. Setahun berlalu. Sang baru saja berusia 1001 tahun. Dia tampak identik dengan penampilannya setahun yang lalu. Dia tidak menjadi lebih lemah. Dia belum menjadi lebih kuat. Dia tidak bisa bergerak, dan dia tidak bisa merasakan sekelilingnya. Dia menolak untuk mati. Sang ingin tidur lebih dari apapun, tetapi ada satu pemikiran yang membuatnya tetap bertahan. Sepanjang hidupnya, dia selalu memberikan yang terbaik. Dia selalu memberikan 100%. Upaya penuh untuk setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap tahun. Hanya itu yang tersisa. Upaya. Sang tidak berhasil mencapai tujuannya, tapi setidaknya dia telah memberikan yang terbaik. Ibarat sebuah perlombaan, Sang tidak akan menjadi pemenang, namun ia akan memberikan yang terbaik hingga perlombaan selesai. Itu adalah sportivitas, atletik. Jadi, meskipun Sang ingin mati, dia akan memberikan segalanya untuk tetap hidup sampai akhir. Hanya ketika dia tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan barulah dia mati. Itulah satu-satunya alasan dia untuk tetap bertahan. Bertarung saja, tidak pernah berhenti, selalu maju. Dan jika Anda gagal dalam perjalanan, lalu bagaimana? Setidaknya kamu sudah memberikan segalanya. Bab 742, Hal yang benar. Ketika dihadapkan pada kematian, banyak orang akan memikirkan kehidupan mereka dan mengevaluasi kembali keputusan masa lalu. Apa penyesalan mereka? Apa yang akan mereka ubah? Mungkin mereka seharusnya tidak terlalu ketat terhadap anak-anak mereka. Mungkin mereka seharusnya tidak putus dengan cinta pertama mereka. Jika mereka tidak mengambil pinjaman dari orang-orang berbahaya itu, anak-anak mereka akan memiliki sesuatu untuk diwariskan hari ini. Tentu saja, Sang tidak berbeda. Haruskah dia lebih banyak berada di antara orang-orang? Haruskah dia menerima pengakuan si penyapu? Haruskah dia membiarkan jeral? Sang memikirkan semua hal ini. Dan dia mengakui sesuatu. Dia akan lebih bahagia jika ada seseorang yang bersamanya. Senang rasanya tidak sendirian saat ini. Semuanya begitu menyakitkan, melelahkan, gelap, dan sepi. Sang tahu bahwa dia akan merasa lebih baik jika dia tidak bersikap brutal dan tidak fleksibel di masa lalu. Namun, apakah ini berarti Sang akan mengubah tindakannya di masa lalu jika dia bisa? Tidak. Jika dia tidak membunuh Lash, kerajaan Grand Mountain mungkin akan membunuhnya. Jika dia tidak membunuh Jeral, dia akhirnya akan menyerah dan memberitahu seseorang. Jika dia tidak menolak ajakan Sweeper, Sang tidak akan punya cukup waktu untuk memahami bentuk void casting atau konsep Twilight-nya. Ya, dia merasa kesepian, dan dia berharap ada seseorang yang berada di sisinya. Namun, Sang tahu bahwa kemewahan ini harus dibayar dengan harga yang tidak ingin dia bayar. Dan kemudian muncul pemikiran lain. Terus, karena semua orang akan mati, tidak peduli apa yang dicapai seseorang dalam hidup mereka. Lebih baik mati bahagia dan dikelilingi oleh orang-orang terkasih, bukan? Namun, hal itu hanya berlaku jika kematian adalah sebuah kepastian. Saat ini, Sang terus berusaha. Sang masih punya harapan. Bagaimana jika ada orang-orang terkasih di sekitarnya? Bukankah mereka akan merasa tidak enak melihatnya menderita? Bukankah mereka akan menyuruhnya menyerah dan tidur saja? Dan apakah Sang akan melakukan itu? Mungkin, dia hampir tidak bisa bertahan apa adanya. Siapapun yang menyuruhnya untuk beristirahat mungkin akan membuatnya kesal. Memiliki orang yang dicintai di sisinya akan menghilangkan semua harapan. Itu akan mengubah kemungkinan kematiannya menjadi kematian tertentu. Mereka pada dasarnya akan membunuhnya dan percaya bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tapi inilah hidupnya, dan dia punya hak untuk memperjuangkan hidupnya. Jadi, pada akhirnya, Sang senang karena tidak ada orang yang dicintai di sekitarnya. Dia tidak menginginkannya, dia tidak membutuhkannya. Kelemahan mereka akan membuatnya lemah. Jadi bagaimana jika dia akan mati? Setidaknya dia akan mati dalam pertempuran. Sang terus fokus pada tubuhnya, dan dia terus bernapas dengan lemah. Tapi dia terus bernapas. Dia terus berjuang. 1 tahun lagi berlalu. Dan 1 tahun lagi berlalu. Sang sekarang sudah melampaui umur maksimal seseorang di alam kelima, dan orang lain manapun pasti sudah lama meninggal. Tapi dia tidak akan menyerah. Dia tidak akan pernah berhenti. Jika kematian ingin merenggutnya, kematian harus datang kepadanya secara pribadi. Tahun-tahun berlalu. Akhirnya, Sang berusia 1010 tahun. Dia tidak menggerakkan satu otot pun dalam 10 tahun terakhir. Kulitnya telah terbelah di beberapa lokasi, dan mana kematian di tubuhnya mulai bocor ke sekeliling. Sang adalah mayat yang tidak mau mati. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bahkan tidak bisa merasakan sekelilingnya. Tapi dia belum mati. Setiap saat terjaga terasa menyiksa, tapi dia tetap terus berjalan. Apakah ini hidup? Menurut standar kebanyakan orang, tidak. Ini tidak bisa dianggap hidup. Namun, bagi Sang, hal ini masih hidup. Selama kesadarannya masih ada, dia akan hidup. Selama dia bisa berpikir, dia masih hidup. Namun, Sang tidak bisa berinteraksi dengan dunia kehidupan. Seluruh persepsinya terkurung dalam tubuhnya sendiri.
Dia menganggap dirinya masih hidup, tapi sebenarnya, dia tidak berbuat lebih dari sekedar batu yang tergeletak di pinggir jalan. Apakah itu hidup? Tidak. Apakah itu kematian? Tidak. Itu adalah sesuatu di antara keduanya. Sang tidak hidup atau mati. Itu adalah ketidakpastian, atau api penyucian. Ini adalah api penyucian. Inilah yang selama ini dicari oleh Sang. Setelah 10 tahun berada di negara bagian ini, Sang mendapatkan perasaan istimewa. Campuran perasaan ini hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti yang dialami Sang. Itu begitu mendalam, unik, dan istimewa, namun juga sederhana. Dan dia mengerti. Dia mengerti apa artinya berada di api penyucian. Segera setelah Sang menyadari bahwa dia telah memahami konsep kematian tingkat 3, api penyucian, pikirannya pada dasarnya meledak dengan kemauan keras. Siapa? Kaki Sang berubah menjadi debu saat dia mengorbankannya ke domain entropi. Domain entropi membersihkan sisa tubuh Sang dari semua mana kematian, dan Sang merasakan semua kekuatan kembali padanya untuk sesaat. Tapi hanya sesaat yang dia butuhkan. Spirit Sense Sang keluar dari tubuhnya untuk pertama kalinya dalam 1 dekade, dan Sang menghendaki semua mana di sekitarnya memasuki tubuhnya. Void Casting memenuhi seluruh tubuhnya dengan mana, dan Sang segera mencoba mencerna semuanya. Tubuh Sang bergetar dan hampir pecah karena tekanan. Dan kemudian, pikirannya mencari lebih banyak mana. Dia membutuhkan lebih banyak. Dia menginginkan lebih banyak kekuatan. Dia membutuhkan lebih banyak kekuatan. BOOOM. Dan kemudian, semua mana di sekitarnya memasuki tubuh Sang atas kemauannya sendiri. Itu adalah tanda sebuah terobosan. Seseorang sedang mencapai alam ke-6. Tubuh Sang diangkat. Kakinya sembuh. Air mata di kulitnya tertutup. Deat mana meninggalkan tubuhnya. Sang merasakan kekuatan luar biasa memasuki tubuhnya. Setelah menjadi lemah begitu lama, memiliki kekuatan sebesar itu terasa tidak nyata. Dia sangat kuat. Dia bisa melakukan segalanya. Semakin banyak mana yang memasuki tubuh Sang, Sang merenungkan 10 tahun terakhir. Jika aku punya orang yang kucintai, aku pasti sudah mati sekarang. Emosiku mungkin menyesali jalan yang telah kupilih, tapi pikiranku tidak menyesalinya. Semua pengorbananku tidak sia-sia. Tanpa semua pengorbananku, di mana aku akan berada? Saya telah melakukan hal yang benar. Dan aku akan melakukannya lagi. Bab 743, Terobosan. Segera setelah tubuh Sang pulih, jumlah mana yang mengalir ke dalam dirinya semakin meningkat. Pertama, mana hanya memasuki tubuhnya untuk menyembuhkannya, tapi sekarang, itu benar-benar mendorongnya ke alam berikutnya. Mana di sekitar gua Twilight juga mulai bergerak menuju Sang, dan itu bahkan belum mendekati segalanya. Dalam hitungan detik, sekitar 1000 km mulai mengalir menuju Sang. Lalu, sekitar 5000 km. Sekitar 10.000 km. Akhirnya, bahkan sekitar 100.000 km mulai mengalir ke Sang. Mana di seluruh Hippie memasuki tubuh Sang untuk membantu terobosannya. Itu normal. Setiap kali seseorang di Hippie menjadi penyihir leluhur, seluruh mana di Hippie mengalir ke mereka. Ini menunjukkan betapa banyak sekali yang dibutuhkan penyihir leluhur mana. Seorang raja penyihir bahkan mungkin menyerap semua mana dalam jarak lebih dari 1 juta kilometer di sekitar mereka, yang merupakan bagian penting dari sebuah kekaisaran. Ini adalah contoh yang sangat bagus tentang betapa sedikitnya mana yang dimiliki dunia. Berapa banyak mana yang akan dikonsumsi oleh raja penyihir? Seorang raja penyihir mungkin benar-benar menghabiskan semua mana di beberapa kerajaan. Namun, yang mengejutkan, tidak ada yang menyadari penurunan mana setiap kali raja penyihir baru muncul. Kebanyakan orang bahkan tidak menyadari tidak adanya peristiwa seperti itu. Namun, semakin banyak orang berkuasa yang menyadarinya, tetapi mereka juga tahu mengapa tidak ada peristiwa tersebut. Jelas sekali, mana dari raja penyihir yang sudah mati langsung dimasukkan ke dalam raja penyihir yang baru. Di satu sisi, itu seperti warisan. Pemimpin penyihir puncak akan menyerap semua mana raja penyihir yang telah mati dan mencapai alam ke-8. Itu sebabnya tidak ada kejadian besar saat raja penyihir baru muncul. Tapi itu sudah cukup terlihat ketika seseorang menjadi penyihir leluhur atau raja penyihir. Ini adalah peristiwa yang semua orang dalam radius besar akan menyadarinya. Awan di Hippie menjadi kesal ketika semua mana mulai hilang, tapi mereka sudah terbiasa. Setiap beberapa tahun, seseorang akan menjadi penyihir leluhur di sini, dan hal yang sama terjadi setiap saat. Awan hanya menunggu sampai terobosan selesai, dan mana diisi ulang. Namun, yang tidak disadari oleh Awan adalah bahwa hal itu tidak berhenti di situ saja. Biasanya, seseorang yang masuk ke alam penyihir leluhur akan menghabiskan semua mana di seluruh Hippie, tetapi hari ini, lebih banyak mana yang diserap. Penyerapan mana Sang terbentang dari Hippie, dan mencapai jarak 150.000 km. Dari segi luas, radiusnya sudah 2 kali lipat lebih besar dari 100.000 km, dan dari segi volume, bahkan lebih gila lagi. Mengapa Sang tiba-tiba mengonsumsi mana lebih banyak daripada orang lain? Karena tubuh dan pikirannya. Penyihir hanya membutuhkan mana yang cukup untuk mendorong pikiran mereka ke alam berikutnya. Mereka tidak membutuhkan mana untuk tubuh mereka. Seorang prajurit dengan tubuh prajurit hanya membutuhkan mana yang cukup untuk mendorong tubuhnya ke alam berikutnya. Mereka tidak membutuhkan mana untuk pikiran mereka.
Tapi Sang menggunakan keduanya. Pikirannya sudah dekat dengan puncak alam penyihir agung, dan aliran mana yang tiba-tiba telah mendorongnya ke puncak alam penyihir agung yang sebenarnya. Dan sekarang, ia juga didorong ke alam ke-6 di samping tubuhnya. Karena itu, Sang membutuhkan 2 kali lipat jumlah mana untuk mencapai realem berikutnya. Namun, itu bukanlah akhir. Tubuh Sang telah diubah oleh Void Casting versinya sendiri. Dengan mengonsumsi semua momentum ini, seluruh tubuh Sang telah diubah, dan pada dasarnya dapat menampung mana 4 kali lebih banyak dari biasanya. Jadi, tarikan mana semakin meluas. 175.000 km. 200.000 km. 225.000 km. Dan akhirnya mencapai 250.000 km. Tarikan mana sungguh gila. Kebanyakan orang tidak menyadarinya karena tarikan Sang melampaui jangkauan indera roh mereka, tapi Lucin tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda berdasarkan kekuatan tarikannya. Lucin saat ini berada di atas rumahnya, dan ketika dia merasakan tarikan mana yang sangat kuat datang dari Gua Twilight, dia hampir tidak dapat mempercayainya. Dia telah mengunjungi Sang beberapa kali, tetapi Sang tidak pernah menyadarinya karena persepsinya telah tertancap di dalam tubuhnya sendiri. Setiap kali Lucin datang, dia berasumsi bahwa Sang akan mati sebentar lagi. Dia sudah berkali-kali menyesali kematian orang jenius seperti itu. Namun, Sang tetap bertahan. Dan sekarang, dia benar-benar berhasil menerobos. Sulit bagi Lucin untuk menerima terobosan Sang, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas lega. Tapi ada juga hal lain. Kegembiraan. Dengan menggunakan semua momentum ini, sejauh yang dia tahu, Sang telah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Alih-alih mendapatkan momentum yang cukup untuk menerobos ke alam berikutnya, Sang cukup memahami untuk menciptakan 5 rasa roh dan kemudian menghabiskan seluruh momentum tersebut. Berapa banyak orang yang dapat memahami sesuatu di atas alam mereka? Berapa banyak penyihir sejati yang bisa memahami konsep tingkat 2 sebelum menjadi penyihir tinggi? Hampir tidak ada seorang pun. Memahami hal seperti ini sangatlah sulit sehingga hanya ada satu orang setiap beberapa abad, dan orang ini akan memiliki 5 sense roh. Namun, Sang sebenarnya telah menghabiskan benda ini sepenuhnya dan kemudian cukup memahaminya untuk menciptakan spirit sense ganda setelah itu. Itu sungguh konyol. Di dalam Gua Twilight, tubuh Sang mulai bersinar terang seiring semakin banyak mana yang masuk ke tubuhnya. Jalur mana miliknya mulai semakin bersinar, dan ruang di dalamnya tampak bergetar di bawah tekanan yang mereka alami. Jalur mana milik Sang sangat keras dan kuat hingga hanya dengan sedikit tebasan di dalamnya, mana akan melepaskan begitu banyak mana hingga bisa membunuh kekejian tahap jalan sejati. Tubuh Sang sangat kuat. Pada tingkat dasar, tubuh Sang sudah jauh lebih kuat daripada tubuh binatang buas, dan dengan kekuatan tambahan dari jalur mana yang telah diubahnya, tubuh Sang telah mencapai tingkat di mana ia bahkan lebih kuat daripada tubuh binatang buas yang satu tingkat di atasnya. Pada saat ini, Sang bisa meninju binatang leluhur awal sampai mati hanya dengan tinjunya. Selain itu, pikirannya juga tidak lagi berada di bawahnya. Dia juga memiliki pikiran seseorang di alam penyihir leluhur awal. Semua kelemahan Sang telah lenyap. Setelah begitu banyak penderitaan, penyiksaan, pengorbanan, dan rasa sakit, Sang akhirnya mencapai tingkat yang mendekati kesempurnaan. Ini adalah harinya. Ini adalah hari di mana Sang keluar dari keramaian dan mencapai tingkat yang memisahkannya dari dunia. Perbedaan antara rata-rata mage dan Cloud sekarang sama besarnya dengan perbedaan antara Cloud dan Sang. Di tahap jalan sejati, Dewa mengatakan bahwa Sang termasuk dalam 2000 orang teratas di alamnya. Di alam penggabungan, Dewa mengatakan bahwa Sang berada di 10 besar tetapi juga ada 2 orang yang pasti lebih kuat. Namun, kedua orang ini sudah menjadi Mage Lord. Dan sekarang, Sang adalah nomor 1. Tidak ada kontes. Meskipun, jika dilihat lebih jauh, saat ini, indera roh Sang membentang hingga radius 3000 km, yang berarti 6 kali lebih besar dari indera roh penyihir leluhur pada umumnya. Meskipun tidak ada raja penyihir atau yang lebih lemah di dunia ini yang memiliki rasa roh yang begitu kuat, ada raja penyihir yang memiliki indera roh yang sebanding. Raja kematian yang disucikan adalah satu-satunya orang di dunia yang setingkat dengan Sang. Bab 744, Alam Penghancur Kekosongan. Mana di jalur mana Sang menguat. Setidaknya, itu tampak seperti masa padat karena kepadatan mana yang menggelikan. Namun, jika seseorang menggunakan tenaga yang cukup, ia masih bisa dibentuk. Di satu sisi, itu hampir seperti besi panas yang hanya bisa dibentuk dengan pukulan palu yang kuat. Semua jalur mana tambahan di seluruh tubuh Sang dipenuhi dengan mana yang padat dan kuat. Tubuh Sang luar biasa kuat, berat, dan keras saat ini. Akhirnya, Sang mencapai alam ke-6. Butuh waktu lama sekali. Sang telah menghabiskan seluruh umur panjangnya, dan dia bahkan berhasil bertahan selama 10 tahun tambahan hanya karena kemauannya. Dan itu sangat berharga. Penderitaan 10 tahun terakhir tidak sia-sia. Sang berhasil bertahan, dan ia berhasil mencapai tingkat kekuatan yang luar biasa. Akhirnya, semua mana Sang yang telah terpakai diisi ulang oleh lebih banyak mana dari luar tempat ini yang mengalir ke dalamnya. Namun, kepadatan mana di dunia telah menjadi lebih rendah, meskipun perbedaannya sangat kecil. Hanya dalam beberapa jam, penyihir leluhur akan mati di suatu tempat, dan kepadatan atmosfer akan hampir mencapai tingkat semula lagi. Jumlah mana yang dimiliki penyihir leluhur di dalam diri mereka hanya sedikit di bawah ambang batas yang terlihat dalam skema besar.
Sedangkan untuk Raja Penyihir yang lebih perseptif dapat mengetahui secara kasar berapa banyak Raja Penyihir yang ada di dunia berdasarkan kepadatan mana di atmosfer. Karena mana dari Raja Penyihir dan Kaisar Penyihir tidak pernah masuk atau keluar dari atmosfer, perubahan terbesar dalam kepadatan mana di dunia adalah para Raja Penyihir. Satu tambahan Mage Lord sudah mengurangi mana dunia sebesar 0,001%. Kelihatannya tidak banyak, tapi kita harus tahu bahwa ini adalah mana seluruh dunia. Sebagai perbandingan, seluruh uang yang beredar di bumi berjumlah kurang dari 50 triliun dolar. 0,001% dari jumlah itu akan menjadi 500 juta dolar. Jumlah uang yang cukup banyak. Namun, kita juga harus ingat bahwa atrium jauh lebih besar daripada bumi, yang berarti persentase atrium seperti itu lebih konyol daripada memiliki 100% uang bumi. Namun demikian, meskipun Sang tidak menggunakan mana sebanyak Tuan Penyihir, dia sudah menggunakan cukup banyak mana, dan hal itu jelas terlihat oleh sebagian besar orang di Gipye. Sang perlahan mendarat di tanah Gua Twilight, tanah di bawah kakinya retak beberapa bagian. Tempat-tempat ini dibangun dengan mempertimbangkan tubuh para penyihir, dan saat ini, tubuh Sang hanya dapat dibandingkan dengan tubuh Raja Penyihir. Tubuh Sang menjadi sangat berat bahkan merusak lokasi pelatihan yang mahal itu. Namun, tidak terlalu sulit bagi Sang untuk beradaptasi. Dia hanya perlu memadatkan sedikit mana di bawah kakinya, yang berarti secara teknis dia tidak berjalan di tanah tetapi di lapisan tipis mana yang sangat padat. Sang menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sang akhirnya bisa menarik napas panjang dan dalam tanpa harus melawan atau menderita karena sesuatu. Stres karena umur panjangnya yang hilang telah hilang. Rasa sakit akibat pil tungku telah hilang. Teror di ruang isolasi telah hilang. Sekarang, Sang mempunyai umur panjang 4000 tahun di depannya. Sekarang, Sang telah mencapai tingkat kekuatan pertempuran yang menempatkannya di puncak dunia. Dalam 300 tahun terakhir, Sang berada di bawah tekanan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Mencapai tahap jalan sejati atau alam penggabungan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang harus dia lalui untuk mencapai alam keenam. Tapi dia melakukannya. Sang perlahan mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkan tangannya. WHOOOM. Semua mana di sekitar 1000 km secara instan melesat ke arah tangannya dan memasuki tubuhnya. Jalur mana Sang berguncang dan hampir meledak. Namun, Sang merasa dia cukup kuat untuk menghancurkan dewa. Siapa? Sang mengulurkan tangannya ke kiri, dan badai mana yang hebat meletus. Ini adalah bentuk baru dari Void Casting Sang. Void Casting dinamai demikian karena menciptakan kekosongan mana untuk waktu yang singkat dan menggunakan mana tersebut untuk merapal mantra. Bagian pertama benar untuk bentuk Void Castingku, tapi bagian kedua tidak akurat. Aku menyerap semua mana di sekitar untuk meningkatkan kekuatan tubuhku satu level dalam satu gerakan. Secara teori, saya juga bisa menggunakannya untuk mantra, tetapi dibandingkan dengan Void Casting normal, saya perlu menghabiskan cukup banyak energi hidup saya sementara penyihir tidak perlu mengeluarkan apapun. Penyihir tidak perlu mengeluarkan apapun tetapi hanya bisa menggunakan mana untuk mantra. Aku perlu mengeluarkan energi kehidupan, tapi aku bisa menggunakan mana untuk apapun yang kuinginkan, termasuk mantra. Harga lebih tinggi, kekuatan lebih tinggi. Ini belum tentu lebih baik atau lebih buruk. Meski begitu, ini bukan lagi Void Casting. Karena mana meningkatkan kekuatanku satu level untuk satu gerakan, menurutku itu bisa dilihat sebagai terobosan kecil. Lagi pula, levelku pada dasarnya meningkat sesaat. Jadi, menurutku nama Void Break adalah nama yang cocok. Penyihir memahami Void Casting sementara aku memahami Void Break. Alam terakhirku sudah unik di dunia, dan yang ini juga tidak kalah uniknya. Karena penghancur kekosongan adalah kunci untuk mencapai alam ini, maka tidak salah jika menyebutnya sebagai alam penghancur kekosongan. Menurutku nama itu akurat. Panggung prajurit, panggung umum, panggung komandan, panggung jalan sejati, alam penggabungan, alam penghancur kekosongan. Inilah jalan yang telah aku tempuh hingga saat ini. Dan ini bukanlah akhir. Sang menarik napas dalam-dalam lagi dan fokus pada pikirannya sendiri. Dia telah mencapai alam baru, yang berarti dia akan mendapatkan jawaban lain atas salah satu pertanyaannya di masa lalu. Dan kali ini, pertanyaannya sebenarnya bukannya sia-sia. Bab 745, pertanyaan ke-6. Di istana megah dengan warna merah dan hitam, Sang gemuk dan pirang berdiri di depan dewa. Ketika Sang melihat versi masa lalu dirinya, dia hampir meledak karena suatu alasan. Dia membenci dirinya di masa lalu. Cara dia berdiri di sana dengan ketidakpastian hampir membuat Sang berteriak marah. Dia sangat lemah. Tubuhnya lemah. Pikirannya lemah. Tekadnya lemah. Dia ragu-ragu, empati, dan tidak tahu apa-apa tentang dunia. Namun, meski emosi tersebut muncul di hati Sang, dia tidak kehilangan kendali. Dia mengabaikan masa lalunya dan fokus pada dewa, yang memandang Sang versi lama. Bahkan sampai sekarang, Sang masih belum bisa merasakan kekuatan Tuhan. Aku perlu berpikir sejenak, kata Sang muda sambil mengusap dagunya sambil berpikir. Aku kehabisan pertanyaan. Luangkan waktumu, kata dewa sambil menyeringai sambil bersandar di singgasananya. Sang yang lebih muda terus mencoba mengajukan pertanyaan yang bagus, tetapi semakin sulit untuk mengajukan pertanyaan. Dia tahu bahwa dia hanya akan mendapatkan jawabannya bertahun-tahun dari sekarang, dan pada saat itu, dia akan mengetahui lebih banyak. Namun,
Ini juga merupakan peluang luar biasa. Tapi itu sangat sulit untuk dipahami dan digunakan dengan benar. Pertanyaan apa yang mungkin dia ajukan yang bisa menyelamatkan dirinya di masa depan? Apa masalahnya di masa depan? Nah, pada saat itu, dirinya di masa depan seharusnya sudah mempunyai sekelompok teman, beberapa kontak, dan bahkan mungkin kekuatan yang mendukungnya. Mungkin dia akan menjadi bagian dari semacam kekuatan penyerang atau kelompok pemburu. Mungkinkah dia akan menjadi petarung di turnamen antar organisasi? Mungkin dia akan menjadi guru. Dari apa yang Dewa katakan, alam keenam sepertinya sudah cukup kuat. Jadi, apa yang mungkin dibutuhkan orang seperti itu? Uang mungkin bukan masalah. Sahabat tidak akan menjadi masalah. Lagi pula, Sang sudah menanyakan beberapa pertanyaan terkait hal itu. Dia juga bertanya tentang organisasi. Bertanya tentang bagaimana menjadi lebih kuat itu sulit karena Tuhan menolak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi, apa yang mungkin dibutuhkan oleh dirinya di masa depan? Tidak peduli seberapa banyak Sang memikirkannya, terlalu sulit untuk memikirkan apapun. Hal ini sangat jauh darinya sehingga dia tidak mempunyai informasi yang menjadi dasar keputusannya. Dan kemudian, dia tiba-tiba mendapat ide saat dia melihat ke arah Dewa. Dewa membaca pikiran Sang, dan seringainya melebar. Itu cukup cerdas, komentarnya. Ayo, tanyakan. Sang mengangguk. Pertanyaan mana yang harus saya tanyakan selanjutnya? Sang bertanya. Ketika Sang yang sekarang mendengarnya, dia menyadari betapa bergunanya hal ini. Sang di masa lalu tidak tahu apa yang harus dia tanyakan, tetapi hal yang sama tidak berlaku bagi Dewa. Tuhan tahu persis apa yang kemungkinan besar dibutuhkan oleh Sang. Tentu saja, karena ini pada dasarnya hanya membuang-buang pertanyaan, Sang hanya akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang benar-benar berguna ketika dia mencapai alam ketujuh. Namun, alam ketujuh juga merupakan salah satu alam yang paling penting. Dewa terus menyeringai sambil melihat ke masa lalu Sang. Untuk kali ini, Dewa tampaknya tidak memanipulasi ingatan Sang untuk memasukkan penambahan entropi afinitasnya. Ada satu pertanyaan yang mungkin sangat ingin kamu ketahui jawabannya di masa depan, kata Sang Dewa. Pertanyaanmu selanjutnya adalah, bagaimana saya bisa mendapatkan mana yang cukup untuk mencapai alam ke-8 tanpa bantuan kekaisaran dan tanpa segera diketahui? Ketika Sang saat ini mendengar itu, detak jantungnya bertambah cepat karena kegembiraan. Ini adalah pertanyaan yang luar biasa. Tentu saja, ingatan Sang terpotong pada bagian ini. Dia hanya akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu ketika dia mencapai alam ketujuh. Kembali ke kehidupan nyata, Sang mengevaluasi kembali pendapatnya tentang masa lalu Sang. Ya, Sang di masa lalu memang menyedihkan dan lemah, tapi pertanyaan itu sangat cerdas. Sang Yang Fana telah mengajukan pertanyaan kepada Tuhan untuk menolong dirinya sendiri 1000 tahun dari sekarang. Dan dia berhasil melakukannya. Bagi manusia, ini sungguh menakjubkan. Sang Yang Fana mungkin telah menyelamatkan kehidupan dan masa depan Sang di masa depan. Setelah beberapa saat mengevaluasi kembali masa lalunya, Sang fokus pada agenda berikutnya. Sang memasuki dunia batinnya dan melihat prasasti itu. Uji coba berikutnya akan diadakan dalam 200 tahun, dan Sang tidak diizinkan mencapai level berikutnya sebelum itu. Aku sudah mendapatkan poin yang cukup untuk mendapatkan hadiah terbaik terakhir kali, pikir Sang. Saya cukup yakin saya akan mendapatkan lebih banyak poin kali ini. Aku ingin tahu hadiah apa yang dia berikan untukku kali ini. Sang berpaling dari prasasti itu dan memanggil beberapa balok logam besar. Di masa lalu, mendapatkan biji yang bagus untuk pedangnya merupakan masalah yang cukup besar, tetapi setelah bergabung dengan Lightning Manor, masalah ini telah hilang sepenuhnya. Semua orang tahu bahwa dia adalah seorang pejuang, dan semua orang tahu bahwa seorang pejuang membutuhkan senjata yang ampuh. Selain itu, Sang menghasilkan banyak uang dengan menjadi seorang Cloud. Sang mungkin mendapatkan penghasilan yang sebanding dengan penguasa wilayah kuil darah, dan dia adalah penguasa penyihir puncak. Membeli semua biji yang mungkin dibutuhkan Sang untuk alam penghancur kekosongan akan menghabiskan kurang dari 1% kekayaannya. Saat ini, Adum dan Suksis Sang seringan tongkat kayu, sehingga terasa tidak nyaman bagi Sang. Sang memasukkan kedua pedangnya ke dalam beberapa potong biji dengan level berbeda dan mencoba bobot barunya. Pada akhirnya, senjata Sang lebih kuat dari binatang leluhur puncak tetapi sedikit lebih lemah dari Raja Binatang awal. Tentu saja, mereka masih bisa memblokir serangan dari Initial Beast Lord, tapi apapun yang lebih kuat dari itu akan membahayakan senjata Sang. Tapi itu sudah merupakan hal yang konyol. Kekuatan senjata Sang mencerminkan kekuatan tubuh Sang. Setelah mencoba senjatanya, Sang menyimpannya dan meninggalkan dunia batinnya lagi. Bab 746, Kekuatan Sejati. Setelah meninggalkan dunia batinnya, Sang memutuskan untuk fokus pada hal berikutnya, yaitu berhubungan lagi dengan Lucin. Sang juga ingin menggabungkan 3 konsep kematian dan konsep senja barunya ke dalam gaya bertarungnya, tapi dia perlu berbicara dengan Lucin terlebih dahulu. Bagaimanapun, status Sang mungkin telah berubah di mata Lightning Manor. Memiliki seseorang dengan Spirit Sense 5 kali lipat adalah satu hal, tetapi memiliki seseorang dengan Spirit Sense 6 kali lipat adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Sang meninggalkan gua Twilight dan terbang ke langit. Ketika Sang melihat dunia di sekitarnya, dia merasa segalanya menjadi lebih lemah. Segalanya tampak begitu rapuh. Sekarang, Sang benar-benar dapat melihat bagaimana Zone Beast dari area 23 memandang dunia.
Jika Sang tidak mengendalikan koneksi dunianya, area sekitar 1000 km akan dipenuhi mana terang dan kegelapan, mengubah seluruh iklim dan medan. Zona terang dan kegelapan akan muncul di sekitar Sang, dan semua manusia dan binatang akan beradaptasi. Ini akan menjadi kehidupan baru mereka. Keberadaan Sang saja akan mengubah kehidupan jutaan orang secara drastis, dan mereka semua harus beradaptasi dengan kehadiran Sang. Namun, tidak ada manusia di Hippie. Penyihir lemah atau makhluk fana manapun akan hidup dalam bahaya abadi karena begitu banyak penyihir kuat yang bergerak di sekitar area tersebut. Suatu hari, Cloud secara acak mungkin mencoba mantra dan menghancurkan puluhan kilometer daratan secara tidak sengaja. Di lain hari, Raja Penyihir mungkin bergerak terlalu cepat, dan angin yang mereka ciptakan akan mengubah kilometer di sekitarnya menjadi gurun. Karena itu, secara teknis Sang tidak perlu menahan koneksi dunianya. Namun, dia tetap menahannya karena dua alasan. Dia terbiasa menahannya, dan tanpa sadar dia bergerak senyap mungkin. Begitulah cara dia hidup di dalam kuil darah, dan perilaku ini tidak meninggalkannya. Sang menembak ke kejauhan, dan kecepatan barunya bahkan mengejutkannya. Sang tidak punya banyak waktu untuk melihat kecepatannya setelah dia mendapatkan Void Break, dan karena dia telah melalui terobosan sejak saat itu, sepertinya Sang telah melalui 2 terobosan. Tubuhnya sekarang berada pada level seseorang di alam ke-6 awal. Saat Sang melesat ke angkasa, dia menyadari betapa kuatnya dia sebenarnya. Ada satu hal yang hampir membuat ini terasa seperti mimpi. Aku mungkin lebih kuat dari rata-rata binatang leluhur di dunia. Mungkin hanya binatang leluhur puncak yang kuat yang bisa melawanku. Saat itulah Sang teringat kembali pada area 23. Elang badai. Itu sungguh luar biasa, sangat kuat, sangat perkasa. Sangat mengesankan. Dan sekarang, Sang mungkin tidak akan kesulitan membunuhnya. Dia hanya akan menyerangnya dengan kecepatan gila dan melepaskan satu serangan. Dengan satu serangan, Storm Eagle yang besar akan jatuh ke tanah menjadi 2 bagian. Wyvern S. Itu bahkan lebih lemah dari Storm Eagle. Volcano Wim juga sama lemahnya. Empress Cobra akan mati bahkan sebelum ia sempat bereaksi. Adamantite Behemoth mungkin selamat dari serangan yang lebih lemah, tapi jika Sang benar-benar menggunakan adumnya dengan benar, dia mungkin juga akan mati. Kuda guntur yang mengesankan, Sang mungkin bisa memukulnya sampai mati. Semua makhluk seperti dewa dari area 23 ini sekarang sama pentingnya dengan hama yang mengganggu. Pengawas area 23, Relon, mungkin adalah Spark dengan Spirit Sense ganda, yang berarti Spirit Sense-nya memiliki radius 1000 km, yang cukup untuk melihat keseluruhan area 23. Apa yang dirasakan Sang sekarang mungkin sama dengan perasaan Relon sebagai pengawas area 23. Semuanya ada dalam kendalinya, dan Zone Beast hanyalah gangguan. Pada saat ini, Sang benar-benar menyadari seberapa jauh kemajuannya. Saat itu, rasanya mustahil untuk melawan sesuatu yang sekuat Storm Eagle. Sekarang, itu mudah. Dewa telah mengatakan bahwa para penyihir menguasai dunia. Di area 23, hal ini tampaknya tidak terjadi sejak Zone Beast berkuasa. Namun kini, setelah memperluas wawasannya, Sang menyadari bahwa Tuhan benar. Zone Beast hanyalah makhluk acak bagi para penyihir. Bahkan Beast Lord hanyalah makhluk yang lebih besar. Dan beberapa raja binatang yang ada dibuang dan ditahan di pulau mereka. Kaisar binatang. Tidak ada. Saat Sang memikirkan tentang raja binatang buas, dia memiliki pemikiran yang menarik. Apakah kerajaan menggunakan Beast King yang terisolasi sebagai penyimpanan mana? Mana di dunia perlahan berkurang, dan kekaisaran tidak ingin publik mengetahuinya. Secara teoritis, jumlah raja penyihir yang ada pada saat yang sama akan berkurang setiap saat. Tetapi hal ini akan menunjukkan kepada dunia bahwa kepemimpinan dunia semakin melemah, bukan semakin kuat. Jadi, bagaimana jika mereka membiarkan Raja Binatang Buas tetap hidup, dan ketika mana sudah sangat rendah, mereka hanya membunuh satu untuk mempertahankan jumlah Raja Penyihir yang sama. Mungkin sebenarnya tidak ada 50 Beast King tetapi 48 atau semacamnya. Tak seorang pun akan menyadari bahwa salah satu dari banyak pulau di sekitar atrium tidak memiliki Raja Binatang. Tapi sebelum Sang bisa memikirkan lebih jauh tentang semua ini, dia tiba di tujuannya. Saat ini, Lucin sedang melayang di atas rumahnya, kurang dari 3000 km jauhnya dari Sang. Lucin sedang melihat ke arah Sang. Dan Spirit Sense Sang melihat ke belakang. Ketika Lucin menyadari apa artinya ini, dia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Jika dia tidak siap menghadapi kemungkinan ini, dia tidak akan mempercayainya. Tapi masih sulit untuk benar-benar memahami apa artinya berada di depan seseorang dengan 6 Spirit Sense. Jika Raja Kematian yang disucikan tidak ada, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah kenyataan bahwa Sang bahkan bukan seorang mage. Dia adalah seorang pejuang atau semacamnya. Semua ini terlalu aneh. Kurasa kita harus mengunjungi Ratu Primordium lagi, kata Lucin setelah beberapa saat. Bab 747, sekali lagi. Sang terbang ke arah Lucin dan mengangguk tanpa berkata-kata. Lucin terus menatap Sang dengan ekspresi aneh. Sungguh luar biasa bahwa Sang berhasil menciptakan 5 sense roh, tetapi semua ini menjadi lebih gila lagi ketika seseorang memikirkan tentang Sang sebagai seorang pejuang. Dan sekarang, dia memiliki 6 Spirit Sense. Spirit Sense 6 kali lipat begitu istimewa sehingga orang-orang lebih suka percaya bahwa ada seorang pejuang dengan 5 kali lipat Spirit Sense daripada seorang mage dengan 6 kali lipat Spirit Sense.
Kita harus ingat bahwa perbedaan antara Spirit Sense 4 kali lipat dan Spirit Sense 5 kali lipat sudah gila, dan sekarang ada lapisan tambahan di atasnya. Benar-benar gila. Namun, ketika Lucin memikirkan tentang apa yang sebenarnya telah dilalui Sang untuk mendapatkan kekuatan itu, keterkejutannya berkurang. Berapa banyak orang yang bisa melakukan apa yang telah dilakukan Sang? Berapa banyak orang yang dapat mengonsumsi ribuan pil tungku dan tinggal di ruang isolasi selama bertahun-tahun? Dan kemudian, dia bahkan berhasil bertahan selama 10 tahun setelah umur panjangnya habis, dan itu benar-benar gila. Betapa menyakitkan dan melelahkannya hal seperti ini. Sebagai guntur dari Departemen Pesaing, Lucin telah melihat bagaimana para jenius ini berlatih. Terlebih lagi, dia pernah menjadi salah satu orang jenius di masa lalu. Ya, semua orang jenius ini dipenuhi dengan disiplin dan kemauan keras, namun semuanya masih ada batasnya. Mereka mencoba memahami konsep, memasuki beberapa pertempuran, membeli sumber daya yang mahal, dan memahami lebih banyak konsep. Dari waktu ke waktu, mereka juga berbicara dengan orang lain. Terkadang, mereka juga melatih diri mereka sendiri. Mereka juga mengelola uang mereka dan menciptakan beberapa aliansi sambil merencanakan persidangan berikutnya. Cloud melakukan banyak hal untuk memaksimalkan efisiensi pelatihan mereka. Tapi Sang hanya berlatih. Dia tidak melakukan hal lain. Selain itu, Sang berlatih seperti orang gila. Bagi penyihir, ada beberapa metode untuk mempelajari konsep sedikit lebih cepat. Misalnya, konsep api tingkat 3, insinerasi, dapat dipahami sedikit lebih cepat hanya dengan membiarkan diri sendiri dibakar oleh api yang menggunakan konsep ini. Itu cukup menyakitkan dan berbahaya, tapi ada cara untuk menjamin kelangsungan hidup seseorang. Namun, tidak ada seorang pun yang melakukan hal itu. Mengapa? Karena itu gila. Mengapa seseorang melakukan hal seperti itu selama beberapa dekade hanya untuk menyelamatkan 2 atau 3 dekade? Rasa sakit dan stres yang luar biasa tidak sebanding dengan sedikit waktu yang dihemat. Tapi Sang telah melakukan hal yang lebih gila lagi. Mencapai Spirit Sense 5 kali lipat sangatlah sulit karena seseorang perlu memahami sesuatu di atas level mereka, dan waktu yang dibutuhkan seseorang untuk berinvestasi untuk memahami sesuatu seperti itu sangatlah gila. Memahami konsep 1 tingkat 2 sebagai penyihir sejati puncak mungkin lebih sulit daripada memahami 3 konsep tambahan tingkat 1. Seseorang dengan Spirit Sense 4 kali lipat akan memahami konsep 4 tingkat 1, tetapi seseorang dengan Spirit Sense 5 kali lipat akan memahami setara dengan 7 konsep tingkat 1. Perbedaannya sungguh mengejutkan, dan Spirit Sense 6 kali lipat tidak terbayangkan. Pada akhirnya, Lucin hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada Sang. Memiliki seorang prajurit dengan Spirit Sense 5 kali lipat adalah satu hal karena prajurit itu tidak akan lebih baik dari para raja penyihir. Tapi Spirit Sense 6 kali lipat, Sang akan menjadi sekuat raja kematian yang disucikan jika dia berhasil mempertahankan kekuasaannya, dan para kaisar sedang berdebat apakah akan mengizinkan raja kematian yang disucikan menjadi kaisar atau tidak. Dan Sang adalah seorang pejuang. Kita harus ingat bahwa Dewa Penyihir telah membuat keputusan saat itu. Tidak ada petarung fisik yang diizinkan menjadi kaisar lagi. Dan seseorang dengan Spirit Sense 6 kali lipat memiliki kekuatan yang tidak dapat dipahami. Mungkin Raja Penyihir dengan 6 indera roh bahkan bisa mengancam seorang kaisar. Ada kemungkinan nyata bahwa Sang bahkan tidak akan diizinkan menjadi raja di masa depan. Lagi pula, memiliki raja prajurit yang kuat akan mengancam kelangsungan hidup semua penyihir. Lucin tidak tahu bagaimana masa depan Sang. Meski begitu, Lucin memanggil plat transportasinya dan menarik Sang bersamanya ke Lightning Manor. Semua keputusan yang menyusahkan ini berada di atas nilai gaji Lucin. Ini adalah sesuatu yang harus diputuskan oleh Raja Penyihir dan Kaisar Penyihir. Mereka berdua melakukan perjalanan menuju Lightning Manor dengan cepat dan tiba hanya beberapa menit kemudian. Sama seperti terakhir kali, Lucin dan Sang masuk dan pergi ke kamar Ratu Primordium. Lucin merasa agak canggung karena dia cukup sering mengunjungi Ratu Primordium selama berabad-abad yang lalu, berkat Sang. Dia hampir merasa seperti dia mengganggunya. Tapi apa yang harus dia lakukan? Dia tidak mungkin mengambil keputusan tentang hal seperti itu. Setelah beberapa detik, pintu terbuka. Sang masih tidak bisa memahami Ratu Primordium. Tunggu sebentar, ada sesuatu yang berbeda. Ratu Primordium masih tampak seperti kehampaan yang berjalan, seolah dunia berakhir di tempatnya berdiri. Namun, ada hal lain kali ini. Mana abu-abu? Mana kematian? Di dalam kehampaan, Sang hanya bisa merasakan spesifikasi terkecil dari deat mana yang beredar. Jumlahnya sangat sedikit sehingga bahkan Spirit Sense milik Sang yang kuat hampir tidak menyadarinya, hanya beberapa gumpalan saja, namun gumpalan itu ada di sana. Dia bisa memblokir semua jenis mana karena dia mungkin mengetahui banyak sekali konsep, tapi dia tidak tahu cara kerja mana kematian. Karena itu, aku bisa melihat deat mana tapi hanya deat mana saja. Sayangnya, deat mana yang kecil saja tidak cukup untuk memberikan gambaran apapun bagi Sang. Itu hanyalah sepasang helai abu-abu kecil yang menari di kehampaan. Ketika Ratu Primordium membuka pintu, matanya langsung tertuju pada Sang. Dia hampir tidak percaya bahwa dia masih hidup. Tapi yang lebih mengejutkannya adalah aura Sang. Itu sangat megah dan sangat intens. Dia hanya merasakan satu aura seperti itu sebelumnya. Apakah Sang benar-benar berhasil melakukannya? Bab 748, mengganggu leluhur lagi.
Ratu Primordium memandang Sang sebentar. Lucin tidak mengatakan apapun. Dia mengerti mengapa Ratu Primordium diam. Sulit baginya untuk menerima kenyataan, dan dia sendiri telah melihat Sang mencapai langkah ini. Bagi seseorang seperti Ratu Primordium, yang tidak selalu melihat Sang, ini mungkin sangat mengejutkan. Seberapa besar spirit sense-mu? Dia bertanya. 6 kali lipat, kata Sang. Ratu Primordium menarik napas dalam-dalam. Apa pendapatmu tentang itu? Dia bertanya. Bisakah Anda menjelaskan maksud Anda? Sang bertanya balik. Maksudku, menurutmu apa alasan mengapa kamu memiliki indera roh 6 kali lipat, bukannya 5 kali lipat? Sang memikirkan pertanyaan itu sejenak. Saya pikir ini adalah konsumsi momentum, katanya. Lucin dan Ratu Primordium menunggu Sang menjelaskan lebih lanjut. Saya bisa mendapatkan Spirit Sense 4 kali lipat tanpa menghabiskan momentum apapun, tetapi satu-satunya cara untuk mendapatkan Spirit Sense 5 kali lipat adalah dengan menggunakan seluruh momentum yang telah saya bangun untuk menciptakan Spirit Sense 4 kali lipat. Dengan memahami lebih banyak jalur, lebih banyak impos, lebih banyak konsep, dan memperluas koneksi duniaku, aku mendapatkan momentum yang cukup untuk membentuk kembali jalur mana di dalam tubuhku. Tanpa momentum itu, jalur manaku tidak akan berkembang sebanyak yang diperlukan untuk membukanya. Istirahat kekosongan. Void Break adalah Void Casting versiku, tambah Sang ketika dia melihat alis Lucin terangkat. Void Break bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh seseorang di alam kelima. Dalam keadaan normal, itu akan memakan waktu yang sama lamanya dengan memahami Void Casting, dan kamu tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Lucin mengangguk. Awan umumnya membutuhkan sekitar 500 tahun di alam penyihir leluhur untuk memahami Void Casting. Tapi memahami bahwa di alam penyihir akan memakan waktu setidaknya 2 atau 3 kali lebih lama, pada dasarnya membuatnya mustahil untuk dipahami. Tanpa menggunakan momentum saya mungkin memerlukan sekitar 1500 tahun untuk mencapai Void Break, tetapi dengan momentum saya berhasil mencapainya dalam waktu lebih dari 200 tahun. Jadi, menurut pendapatku, untuk mencapai 5 sense roh, kamu harus melakukan yang terbaik atau bahkan tidak mencobanya. Jika kamu mulai menggunakan momentummu dan gagal, kamu akan mati atau menerobos dengan spirit sense yang lebih lemah. Dan kunci dari 6 spirit sense adalah sama. Kamu perlu menggunakan semua momentum yang kamu peroleh untuk mencapai spirit sense 5 kali lipat. Ketika saya melakukan itu, saya merasakan semua mana di sekitar memasuki tubuh saya dan meningkatkannya. Dalam arti tertentu, saya sedang melalui terobosan tanpa meningkatkan level saya. Ini meningkatkan keadaan dasar keberadaanku menjadi tingkat yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Karena itu, ketika aku benar-benar mencapai terobosanku dan ketika keberadaanku menciptakan spirit sense baru, itu bisa bekerja dengan mana 4 kali lebih banyak daripada yang seharusnya, itu akan memiliki akses normal. Jadi, meskipun momentumku tidak sekuat dengan spirit sense 4 atau 5 kali lipat, hanya beban diriku saja yang meningkatkan kekuatanku jauh lebih banyak. Ini seperti gunung besar yang menimpa Anda, sedangkan benda lainnya adalah kerikil yang sangat cepat. Ratu Primordium dan Lucin memikirkan kata-kata Sang sejenak. Anda memperoleh momentum yang cukup untuk melontarkan makhluk Anda yang lebih berat ke alam berikutnya dengan memahami 2 konsep tingkat 3, kata Ratu Primordium. Secara teoritis, apa yang akan terjadi jika Anda memahami 4 konsep tingkat 3 di atas itu? Apakah spirit sense-mu akan berlipat 7 atau 12 kali lipat? Dia bertanya. Menurutku 7 kali lipat, jawab Sang. Saya percaya peningkatan spirit sense tidak linear tetapi eksponensial. Benar, kata Ratu Primordium. Sepertinya Anda tahu apa yang Anda bicarakan, sehingga memberikan kredibilitas lebih pada penjelasan Anda. Sang tidak mengatakan apapun. Beberapa detik kemudian, Ratu Primordium menghela nafas lagi. Saya tidak percaya saya harus pergi ke penjaga lagi. Lucin, kamu tetap di sini. Tentu saja, jawab Lucin. Ratu Primordium berjalan melewati Sang, dan Sang mengikutinya, seperti terakhir kali. Mengapa segala sesuatu yang melibatkan pejuang ini begitu agung, tidak biasa, dan penting? Biasanya, Ratu Primordium hanya perlu meminta masukan dari kustodian setiap 1000 tahun sekali. Tapi sekarang, dia bertemu dengannya untuk ketiga kalinya hanya dalam 300 tahun atau lebih. Dia merasa seperti dia mengganggu penjaga dengan urusan yang tidak perlu, tapi apa yang harus dia lakukan? Dia tidak bisa mengambil keputusan pada sesuatu yang penting dan tidak biasa ini. Keduanya dengan cepat tiba di depan pintu penjaga, dan Ratu Primordium mengetuk. Beberapa detik kemudian, penjaga membuka pintu. Dia baru saja hendak menyapa Ratu Primordium, tapi dia berhenti ketika dia melihat Sang. Alis penjaga berkerut saat dia melihat ke arah Sang. Sang tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa detik, kustodian menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas. Ya ampun, katanya, ini merepotkan. Kedua pengunjung itu tidak berkata apa-apa. Penjaga itu mengangkat alisnya sambil menggaruk dagunya, memandang dan mengevaluasi Sang. Sekarang, apa yang harus kamu lakukan, gumamnya pelan. Penjaga itu berpikir beberapa detik lagi, tapi pada akhirnya, dia hanya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lagi. Aku benci melakukannya, tapi aku harus berkonsultasi dengan leluhur lagi. Ratu Primordium membungkuk dengan sopan, dan Sang tidak melakukan apapun. Tidak kusangka aku harus berkonsultasi dengan leluhur 2 kali karena seorang pejuang fisik, kata penjaga. Jangan tersinggung. Itu tidak biasa.
Sang hanya mengangguk tanpa berkata-kata. Tolong, tunggu di sini sebentar, kata penjaga sebelum dia memasuki pintu besar menuju Kaisar Petir. Sang dan Ratu Primordium menunggu hampir 2 menit. Dan kemudian, pintu terbuka lagi, dan penjaga melangkah keluar. Keduanya memandang penjaga dengan cemas. Apa yang akan terjadi pada Sang? Namamu Sang Sword, kan? Tanya kustodian. Sang mengangguk. Sang Sword, tolong ikuti aku, kata penjaga sambil membuka pintu lebih jauh. Leluhur ingin berbicara denganmu secara pribadi. Bab 749, Belajar. Ratu Primordium menatap penjaga dengan terkejut. Kemudian, dia fokus pada Sang. Saat ini, Sang merasa gugup. Lagi pula, dia bukan sembarang orang yang akan diajak bicara. Ini adalah Kaisar Petir, salah satu dari 10 makhluk terkuat di seluruh dunia, seseorang yang telah hidup dalam waktu yang sangat lama. Jangan khawatir, kata Ratu Primordium kepada Sang. Leluhur sangat ramah dan bijaksana. Tentu saja, Ratu Primordium telah melihat Kaisar Petir beberapa kali. Meskipun penjaga pada dasarnya adalah mulut dan tangan Kaisar Petir juga meninggalkan ruang kerjanya dari waktu ke waktu. Terkadang, dia hanya berjalan-jalan di sekitar kastilnya, dan dia juga muncul ketika dia harus tampil di depan umum karena sesuatu yang penting sedang terjadi. Misalnya, setiap milenium, Kaisar Petir keluar untuk memberi selamat kepada pemenang turnamen akbar. Tapi pada dasarnya ini adalah satu-satunya saat seseorang bisa menghubungi Kaisar Petir dengan cara apapun karena penjaga menangani hal lainnya. Namun, ini tetap berarti Kaisar Petir hanya keluar dari studinya setiap 500 tahun atau lebih, yang merupakan waktu yang sangat lama bagi semua orang di bawah alam Raja Penyihir, dan jika ada yang melewatkannya, mereka harus menunggu 500 tahun lagi. Dan bahkan lebih jarang lagi seseorang diizinkan memasuki ruang kerja Kaisar Petir karena ini adalah ruang pribadinya. Hanya penjaga yang diizinkan memasuki ruang kerja Kaisar Petir. Dan sekarang, Sang juga akan memasuki ruang kerja Kaisar Petir. Sang maju selangkah dan berjalan melewati pintu. Meskipun dia sedikit gugup, itu masih belum cukup untuk menggoyahkan tekadnya. Penjaga tersenyum sopan ke arah Ratu Primordium dan menutup pintu. Kemudian, penjaga berjalan menyusuri lorong, diikuti oleh Sang. Setelah beberapa detik, mereka berhenti di depan pintu kayu biasa. Penjaga dengan sopan mengetuk pintu dan membukanya sedetik kemudian tanpa menunggu perintah Kaisar Petir untuk masuk. Dengan pintu yang kini terbuka, indera jiwa Sang memasuki ruang kerja Kaisar Petir, dan dia akhirnya bisa merasakannya. Itu sederhana tetapi juga menggemparkan dunia. Sekilas, penelitian ini tidak tampak istimewa. Ada kursi, meja, beberapa hiasan, deretan rak buku, dan hanya itu saja. Bahkan ukurannya tidak terlalu besar. Namun, dengan pengalaman dan pengetahuan Sang, dia bisa merasakan kebenaran dari penelitian sederhana ini. Lebarnya sebenarnya lebih dari 500 km. Namun, lebarnya tampak hampir tidak lebih dari 10 meter. Sang tidak memiliki pengalaman apapun dengan mana ruang, waktu, dan gravitasi, tetapi dia masih bisa merasakan bahwa semua jenis mana ini tidak berfungsi secara normal. Selain itu, kepadatan ketiga jenis mana ini sangat tinggi sehingga Sang dapat merasakannya dengan jelas seolah-olah itu adalah light mana. Sang tidak bisa mengatakan konsep apa yang digunakan di sini atau apa fungsinya, tapi dia bisa melihat bahwa penelitian ini mungkin memiliki sejumlah fitur yang menakutkan. Salah satu rak buku mungkin memiliki sekitar 100 buku secara visual, tetapi jika dilihat dari tampilannya yang sederhana, orang akan dapat melihat rak buku yang lebar dan tingginya berkilo-kilometer. Sang bahkan tidak bisa memperkirakan berapa banyak buku yang ada dalam penelitian ini. Miliaran, triliunan, lagi. Selain itu, tidak ada mantra yang menyembunyikan buku-buku itu dari mata-mata. Sang tidak bisa melihat ke dalam buku, tapi dia bisa melihat buku beserta sampulnya dan membaca judulnya. Dalam sekejap, Sang telah membaca ribuan judul buku, dan dia menjadi sangat terkejut. Semua judul yang dia baca mengacu pada semacam Sparkurite Realm, yang tampaknya merupakan realm ketujuh dari beberapa part yang tidak diketahui oleh Sang. Sang tidak dapat menahan diri dan terus melihat judul-judul buku yang lebih banyak lagi tanpa benar-benar memikirkannya. Dan akhirnya, dia melihat ribuan buku untuk suatu alam yang disebut alam maksud senjata. Penjaga mengatakan bahwa Impose dulu disebut Weapon Intent. Ini berarti ada ribuan buku dokumentasi tentang alam Impose yang telah dibuat oleh Sang. Sang harus menarik napas dalam-dalam saat melihat itu. Dia selalu berpikir bahwa tidak ada lagi yang tersisa dari jalan lama. Dewa telah memberitahunya, dan Sang juga belum pernah mendengar tentang jalan lain sampai dia bertemu dengan penjaga untuk pertama kalinya. Namun, saat ini, ada miliaran buku di hadapannya, yang menjelaskan semua seluk-beluk jalan lainnya. Buku-buku tentang jalan lain belum berakhir. Mereka terus berjalan dan terus berjalan. Sedetik kemudian, Sang telah melihat nama lebih dari 100 jalan yang berbeda, dan itu gila. Berapa banyak jalan yang ada saat itu? Keren, iya. Sang tersadar dari pikirannya dan fokus pada orang yang baru saja berbicara. Ada seorang lelaki tua tersenyum dengan rambut putih dan janggut putih panjang duduk di kursi di belakang meja. Dingin, Sang berpikir dengan bingung. Apakah dia baru saja bilang keren? Sang tidak menyangka kata pertama yang keluar dari mulut Kaisar Petir adalah kata-kata dingin. Aku senang melihat orang-orang terkesan dengan koleksiku, tapi aku tidak bisa membiarkanmu terus membaca, kata Kaisar Petir sambil tertawa kecil.
Kalau tidak, kita akan berada di sini selamanya. Kemudian, Sang mendengar suara pelan pintu di belakangnya tertutup. Rupanya, kustodian tidak masuk bersamanya. Saya minta maaf. Perhatian saya teralihkan, kata Sang, berusaha sekuat tenaga untuk tidak terdengar dingin atau agresif namun gagal total karena kurangnya latihan. Aku mengerti, kata Kaisar Petir sambil tertawa kecil. Lalu, dia menunjuk ke arah kursi di depannya yang baru saja muncul. Tolong duduk. Sang mengambil satu langkah ke depan, dan dia merasakan ruang, waktu, dan gravitasi mana di sekelilingnya melengkung secara misterius. Ruang belajarnya sangat besar, tapi ketika Sang mengambil satu langkah ke depan, rasanya seperti dia sedang melakukan perjalanan melalui versi ruang belajar yang lebarnya hanya 10 meter. Hanya setelah beberapa langkah, Sang telah menempuh jarak lebih dari 100 km dan duduk di kursi. Dan kemudian, Sang berpikir. Dia memikirkan dunia batinnya, dan menurutnya penelitian ini terasa sangat mirip dengannya. Pemikiran ini membuat Sang menyadari sesuatu. Sejak awal, semua kekuatan Tuhan tampak seperti dunia lain. Mustahil untuk memahaminya, dan Sang belum bisa memikirkan cara untuk menirunya. Tapi sekarang, dia perlahan-lahan melakukan kontak dengan hal-hal yang mirip dengan kekuatan ini. Sang telah melihat sebagian besar konsep yang digunakan untuk membuat pedangnya, dan konsep terkuat adalah konsep tingkat 5. Mungkin ada beberapa raja penyihir yang mengetahui semua konsep ini, yang berarti ada beberapa raja penyihir yang bisa membuat ulang senjata Sang. Kubus hitam yang diterima Sang saat itu tampak terlalu ajaib. Tapi sekarang, Sang telah melihat orang-orang yang bisa belajar cara membuat senjata-senjata ini, dan Sang bahkan tahu sedikit tentang cara membuatnya. Dunia batin Sang lebih kompleks, tetapi setelah memasuki studi ini, Sang dapat merasakan bahwa dunia batinnya sangat mirip. Sang menduga bahwa penelitian ini dibuat dengan cara yang sangat mirip, namun dia masih yakin bahwa dunia batinnya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh penelitian ini. Sang dapat memasuki dunia batinnya tanpa tubuhnya, yang berarti jiwa dan tubuhnya pada dasarnya terpisah. Itu biasanya berarti Sang akan mati, tapi jelas bukan itu masalahnya. Sesuatu seperti ini hanya bisa dicapai dengan konsep kehidupan yang sangat maju, dan Sang sangat yakin bahkan Kaisar Petir pun tidak cukup tahu untuk menciptakan sesuatu seperti itu. Kaisar Petir telah menciptakan sesuatu yang luar biasa dengan penelitian ini. Namun, dia belum berada pada level dewa. Untuk beberapa saat, Sang hanya duduk diam di depan Kaisar Petir yang baru saja memanggil secangkir teh. Kaisar Petir meminum seteguk teh dan menghela nafas. Namamu Sang Sword, kan? Kaisar Petir bertanya. Sang mengangguk. Kaisar Petir tidak mengatakan apapun selama beberapa detik. Baiklah, izinkan aku jujur padamu. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan denganmu. Bab 750, hanya satu hal. Sang tidak yakin apakah itu baik atau buruk. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk tetap diam. Izinkan aku menjelaskan teka-tekiku dengan sebuah metafora, kata Kaisar Petir. Bayangkan Anda adalah manusia fana dan tinggal di sebuah desa bersama 50 penduduk desa lainnya. Anda tidak memiliki standar dan norma sosial yang nyata, dan orang terkuat di desa adalah pemimpinnya. Sekarang, bayangkan ada sebuah dewan yang terdiri dari 5 pemimpin karena mereka tidak ingin berkelahi satu sama lain karena alasan apapun, dan Anda adalah salah satunya. Suatu hari, kamu menemukan keturunan binatang yang sangat kuat, yang jauh lebih kuat dari anggota dewan manapun. Kamu memeliharanya, dan dia mengikutimu. Namun, ia tidak sepenuhnya mengikuti perintah Anda, dan Anda tahu bahwa ada kemungkinan ia akan menyerang Anda dan orang lain. Bagaimanapun, ia tetaplah binatang buas. Tapi mungkin itu juga akan membantumu. Tapi hanya kamu saja. Bagaimana jika dia menyerang orang lain di desa? Saat ini, binatang itu masih bayi. Jadi apa yang kamu lakukan? Apakah kamu memeliharanya? Apakah kamu membunuhnya? Apakah kamu bertanya pada yang lain? Kaisar Petir meminum seteguk teh lagi. Segala sesuatu tentang binatang ini meneriakkan risiko padamu. Apapun yang terjadi, itu akan menjadi risiko. Jika ini bukan risiko untukmu, pasti akan menjadi risiko bagi desa. Tetapi kamu menyukai desa itu. Kamu tinggal di desa. Kamu bahagia dengan desa itu. Kamu tidak ingin monstermu membunuh penduduk desa lainnya. Tetapi kemungkinan besar itu akan terjadi. Jadi apa yang akan Anda lakukan? Kaisar Petir bertanya. Perasaan jiwa Sang terfokus pada Kaisar Petir. Sang tahu bahwa jawabannya akan menentukan masa depannya. Haruskah dia berbohong? Dia bahkan tidak mau mencobanya. Dia ragu apakah dia memiliki keterampilan untuk berbohong di depan Kaisar Penyihir. Haruskah dia berdebat demi nyawa binatang itu? Tanpa alasan yang kuat, hal ini akan terasa hampa. Haruskah dia menyerahkan tanggung jawab keputusan tersebut kepada Kaisar Petir? Bagaimanapun, dia jauh lebih tua dan jauh lebih kuat daripada Sang. Haruskah dia memberikan pernyataan netral? Apakah Anda ingin tahu apa yang akan saya lakukan? Apa yang harus dilakukan orang lain? Apa yang harus dilakukan desa? Atau apa yang secara moral benar untuk dilakukan? Sang bertanya. Semuanya, jawab Kaisar Petir sambil meminum tehnya lebih banyak. Hal yang benar secara moral untuk dilakukan adalah mengirimnya keluar desa, kata Sang. Jika Anda tidak bisa melakukan itu, peliharalah dan percayalah bahwa hal itu tidak akan mengkhianati Anda. Kaisar Petir tidak menunjukkan reaksi apapun.
Pilihan paling cerdas bagi desa ini adalah secara kolektif memelihara binatang itu agar mengikuti perintah semua orang atau membunuhnya. Kaisar petir tetap diam. Adapun apa yang akan dilakukan oleh orang normal, itu akan bergantung pada ambisi mereka. Apakah sepadan dengan risiko yang diambil untuk memeliharanya agar mendapatkan hasil akhirnya? Orang tersebut bisa menjadi pemimpin desa. Mungkin, mereka bahkan bisa meninggalkan desa dan pergi, tempat yang lebih baik dengan perlindungan binatang itu. Hal ini menggelitik minat Kaisar Petir, namun dia membiarkan Sang menyelesaikannya. Dan mengenai apa yang akan aku lakukan? Aku akan membiarkannya hidup. Apa alasanmu? Kaisar Petir bertanya. Karena keberadaannya tidak ada dampak atau relevansinya, jawab Sang. Tolong jelaskan lebih lanjut, kata Kaisar Petir dengan penuh minat. Tujuan saya adalah menjadi yang terkuat, kata Sang. Itu berarti aku harus lebih kuat dari binatang itu jika aku ingin mempunyai kesempatan untuk mencapai tujuanku. Terlebih lagi, pertumbuhan binatang itu mungkin memberiku insentif untuk berlatih lebih keras dari sebelumnya. Dan jika ternyata binatang itu lebih kuat dariku, itu berarti tujuanku tidak mungkin tercapai sejak awal. Itu berarti sebaiknya aku bunuh diri sekarang juga. Kesunyian. Kaisar Petir memandang Sang dengan sedikit terkejut. Apakah kamu baru saja menyuruhku untuk bunuh diri? Dia bertanya. Tidak, jawab Sang tanpa emosi. Saya sudah bilang apa yang akan saya lakukan. Saya tahu bahwa tujuan dan prioritas saya tidak sejalan dengan tujuan dan prioritas kebanyakan orang. Kamu bukan aku. Jadi, walaupun saya mungkin membuat pilihan itu dalam kasus Anda, itu tidak berarti Anda harus membuat pilihan itu atau pilihan itu benar. Kaisar Petir mengangkat alisnya. Kedengarannya agak ekstrim. Apakah tujuan Anda benar-benar penting bagi Anda? Hanya itu yang tersisa bagiku, kata Sang. Saya mengorbankan segalanya, dan saya tidak menyesalinya. Ada begitu banyak orang di dunia ini. Orang jenius mungkin jarang, tapi di antara miliaran, triliunan, kuadriliun, atau berapapun banyaknya orang, pasti ada banyak orang jenius. Dan dari para jenius itu, berapa banyak dari mereka yang pekerja keras? Bahkan jika hanya tersisa 1.000 orang dari 1 triliun orang, itu masih 1.000 orang yang harus saya kalahkan jika saya ingin menjadi yang terkuat. Apa yang menghentikan mereka untuk menjadi yang terkuat? Itu tidak mungkin karena bakat mereka. Lagi pula, mereka sudah berada di puncak. Jadi, itu hanya usaha dan dedikasi mereka. Jika saya ingin menjadi yang terkuat, saya harus rela berkorban lebih dari orang lain. Itulah sebabnya aku mengorbankan semua yang kumiliki. Entah aku menjadi yang terkuat, atau aku tetap menjadi manusia fana untuk menjalani hidup bahagia. Tidak ada di antara keduanya. Kaisar Petir memandang Sang dengan ekspresi yang tidak terbaca. Kaisar Petir telah belajar banyak tentang kepribadian Sang dengan menggunakan mantranya sekitar 300 tahun yang lalu, tetapi mantra itu hanya memberitahu Kaisar Petir apa yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh Sang. Tapi itu tidak memberitahunya bagaimana kepribadian Sang bisa menjadi seperti ini. Sekarang, semuanya masuk akal. Apa alasan orang harus tetap hidup? Ada yang penting seperti mencapai tujuan, keluarga, teman, dan cinta. Ada juga yang sekunder, seperti takut mati, kenikmatan, masa depan yang lebih baik, dan banyak lagi. Ada juga beberapa hal yang sangat kecil dan bersifat sementara, seperti ingin melihat apa yang akan terjadi di buku yang sedang dibaca, cuaca bagus, makanan enak, dan banyak hal kecil dan sebagian besar tidak penting. Setiap manusia memiliki campuran keduanya. Namun, Sang telah mengorbankan segalanya kecuali satu dari hal-hal ini. Orang-orang mungkin melihat kekuatan Sang dan percaya bahwa dia adalah mercusuar yang bersinar dengan bakat dan kekuasaan. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia sebenarnya adalah manusia yang paling menyedihkan dan menyedihkan. Setiap orang punya banyak alasan untuk tetap hidup, tapi dia hanya punya satu. Hanya ada satu hal yang menghentikannya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan dia berpegang teguh pada satu hal itu dengan semua yang dia miliki. Pendapat Kaisar Petir terhadap Sang dapat digambarkan dengan satu kata. Sedih. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.